Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab yang ke-15, yaitu Basic Configuration. Nah, pada bab 15 ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Jadi, pada pembahasan konfigurasi hostname ini kita akan mencoba mengubah hostname pada masing-masing virtual machine. Nah, topologi yang kemarin kita gunakan yaitu seperti ini ya. Di sini terdapat dua Debian, yaitu Debian router dan Debian server. Nah, karena sama-sama Debian, juga karena yang server Debian ini kita itu cloning atau mengcopy, jadi otomatis hostname-nya sama, yaitu Debian. Nah, kenapa kita harus mengubahnya? Karena ketika kita akan meremote komputer atau jaringan, itu nanti akan terjadi kebingungan. Karena sama-sama Debian, apalagi dua-duanya itu akan diminta di remote semua. Pasti nanti kita akan bingung mana yang router Debian dan mana yang server Debian. Nah, kita juga akan mengganti hostname-nya pada server Ubuntu. Nah, karena sudah diganti, jadi kita sudah tidak akan kebingungan lagi. Oke, kita buka dulu ya VirtualBox-nya. Oke, di sini pertama-tama saya akan mengganti yang router Debian server terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk pada virtual machine-nya, yaitu hostname-nya itu Debian, masih Debian. Nah, ketika kita akan mengganti, kita harus masuk dulu ke dalam root dengan memasukkan perintah strip. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Oke, kita sudah masuk pada root. Kemudian kita langsung saja ganti dengan memasukkan perintah hostname ctl, kemudian set strip hostname. Kemudian kita masukkan hostname-nya. Di sini saya akan menamai rtr strip Debian. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Oke, kita cek lagi hostname. Oke, sudah berubah menjadi rtr Debian. Kemudian kita exit ya. Kita mulai dari awal. Pertama kali kita login, oke, ini sudah berubah menjadi rtr Debian login. Kemudian kita masukkan username-nya. Oke, nah di sini sudah berubah ya hostname-nya menjadi rtr Debian. Kemudian selanjutnya saya akan mengubah punyanya server Debian. Oke, di sini login dulu ya. Ini masih Debian. Seperti tadi, kita masuk ke dalam root. Kemudian kita masukkan perintahnya. Kemudian kita enter. Oke, kita cek. Oke, sudah berubah ya. Yang terakhir kita ubah pada server Ubuntu. Oke, ternyata yang server Ubuntu ini sudah benar ya. Namanya sudah server Ubuntu. Jadi, oke, maaf saya salah. Oke, ini sudah benar ya, sudah server Ubuntu, jadi saya tidak akan mengubahnya. Oke, seperti itu cara konfigurasi hostname. Oke, pembahasan yang kedua yaitu konfigurasi host. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita kan sudah pernah mengkonfigurasi hostname. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi host. Konfigurasi host ini juga tidak kalah penting ya dengan konfigurasi hostname.
Oke, di sini saya sudah masuk ya pada router Debian server. Ini saya sudah login. Sebelumnya saya masuk dulu pada root dengan memasukkan perintah s. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita nano slash etc/host. Nah, ini perintah akan masuk atau akan ketika kita akan mengkonfigurasi host. Pada pembahasan sebelumnya kita mengkonfigurasi atau mengubah hostname yaitu cat/etc/hostname gitu ya. Jadi sekarang kita perintahnya yaitu nano/etc/host, kemudian kita enter. Oke, di sini terdapat IP yaitu 127.0.0.1. Itu merupakan localhost dari host kita. Kemudian di bawahnya ada lagi IP 127.1.1 itu merupakan localhost juga, tetapi ini ada namanya yaitu Dinda. Kemudian kita coba keluar dan di sini saya akan coba ping Dinda, karena di sini namanya Dinda. Oke, ini berhasil ya, TTL. Jadi fungsi dari ping Dinda ini sama saja ketika kita ping IP 127.0.1.1. Di sini saya akan mencoba mengganti namanya ya, biar sama, yaitu router Debian nano slash. Oke, di sini saya akan ganti namanya menjadi RTR debian.debian.com. Kemudian oke, seperti ini. Kita Ctrl X, Y, enter. Di sini saya akan coba ping lagi, ping rtr debian.debian.com. Oke, ini juga berhasil ya. Jadi konfigurasi host itu kita mengubah nama dari host, kemudian saya akan mencoba mengubah hostnya punya server Debian, server 1 Debian ya. Saya sudah masuk pada servernya, sudah login, kemudian kita masuk ke dalam root, kemudian kita masukkan perintah nano/etc/host. Oke, di sini kita ubah juga ya namanya. Di sini saya akan mengubah menjadi svr ya, ini salah, svr1debian.debian.com. Seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ping svr. Oke, seperti ini kita enter. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Ini kemudian saya akan ubah yang server Ubuntu. Di sini kita masuk ke dalam root dulu dan masukkan perintah sudo enter, kemudian masukkan passwordnya. Oke, di sini kita cd. Oke, di sini kita masukkan perintah sama ya, nano/etc/host. Kita enter. Oke, di sini saya ubah namanya menjadi svr2 Ubuntu. Seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ping. Oke, seperti ini.
Enter. Oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara untuk konfigurasi host pada virtual machine. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, jadi di sini saya akan berikan topologinya ya. Di sini ada host OS, yaitu IP-nya yaitu 192.168.56.1. Ya, ini merupakan IP default dari host OS-nya yang akan kita berikan untuk host OS. Di sini kita bisa cek pada control panel. Oke, kita buka control panel, kemudian network dan internet, kemudian network and sharing center, kemudian just ada setting. Oke, di sini kita buka yang VirtualBox host only Ethernet. Ini ya. Kemudian kita details. Oke. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Sama ya pada topologi yang saya berikan tadi. Kemudian dari host OS ke router Debian kita berikan IP yaitu 192.168.56.10. Nah, di sini pada router Debian ke internal networknya saya akan beri 10.10.10.1. Kemudian untuk pada server 1 Debiannya saya akan beri 10.10.10.2. Kemudian untuk Ubuntu servernya saya akan beri 10.10.10.3. Nah, di sini pada klien Ubuntu-nya saya beri 172.16.1.2, sedangkan untuk menghubungkan router Debian ke klien Ubuntu desktop, di sini saya beri 172.16.1.1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address router. Jadi di sini topologi yang sudah kita buat sebelumnya, di sini kita menambahkan beberapa IP address. Nah, nanti IP address ini akan kita terapkan pada virtual machine-nya. Di sini pada semua gambar yang ada pada topologi di sini. Sebelumnya kita buka dulu router Debian-nya. Oke ya, di sini ini saya sudah masuk ke dalam root, kemudian kita cek IP address-nya dan perintah IP address, kemudian kita nah di sini ini terdapat 4 IP address. Yang pertama itu ada loopback. Jadi loopback ini merupakan IP address yang dimiliki semua host OS atau virtual machine. Tapi di sini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian ada nPost 3. Jadi nPost 3 ini adapter yang mengarah ke host OS atau dari router ke host OS. Di sini kita akan konfigurasi atau ubah menjadi 192.168.56.10. Kemudian yang ketiga ada nPost 8. Di sini merupakan adapter yang digunakan untuk menghubungkan ke internal network. Di sini saya akan konfigurasi IP-nya menjadi 10.10.10.1. Kemudian yang keempat ada nPost 9, yaitu yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini kita akan coba konfigurasi dengan memasukkan perintah nano /interfaces seperti ini ya. Kemudian kita enter. Oke, nah di sini terdapat tulisan yaitu iFast nPost 3 inet DHCP. Jadi DHCP ini nanti kita akan diberikan IP address secara otomatis. Karena kita tidak membutuhkan otomatis,
kita membutuhkannya itu static, jadi DHCP-nya kita ubah menjadi static. Kemudian kita enter, kita coba konfigurasikan IP address-nya dengan perintah address. Kemudian kita masukkan IP address-nya dari router yang mengarah ke host AS, yaitu 192.168.56.10 seperti ini. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan netmask-nya, yaitu 255.255.255.0 seperti ini ya. Kemudian kita enter, sudah salah. Oke, di sini kita masukkan gateway-nya. Nah, gateway di sini kita akan masukkan IP pin-nya host AS, yaitu 192.168.56.1. Kemudian kita enter lagi. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan yang akan menuju ke internal network dan juga Ubuntu desktop. Di sini kita masukkan perintah fast and post 8 ya. Init DHCP. Seperti ini static, seperti ini ya. Kemudian kita enter, kita masukkan address, yaitu 10.10.10.1. Oke, di sini kita masukkan netmask-nya, yaitu 255.255.255.1. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan pada ifast dan plus 9. Di sini ini yang mengarah pada Ubuntu desktop, klien Ubuntu desktop. Seperti ini. Kemudian kita masukkan address di sini, yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita netmask. Oke, kemudian TTRLX di set, enter. Kemudian kita akan coba IP address, kita enter. Oke, nah di sini ini belum ada ya IP address-nya, sudah tadi kita konfigurasikan. Di sini caranya kita harus mengaktifkan dulu konfigurasinya, yaitu dengan perintah systemctl restart networking, seperti ini. Kemudian kita enter, kita if up merupakan interface up. Kemudian npass 3, kita enter. Kemudian kita if up npass 8, enter lagi. Kemudian kita if up npass 9, kemudian kita enter. Kemudian kita IP address. Oke ya. Nah di sini sudah ada ya. npass 3-nya ini merupakan 192.168.56.10, npass 8-nya 10.10.10.1, npass 9-nya 172.16.1.1. Nah seperti itu cara konfigurasi host pada router Debian.
Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi IP server dan juga klien. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mencoba ya mengkonfigurasikan IP address-nya pada server dan juga klien. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi IP address 10.10.10.2 pada Debian server dan 10.10.10.3 pada Ubuntu server, dan juga kita akan mengkonfigurasi IP 172.16.1.2 pada klien Ubuntu desktop. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya pada Debian server terlebih dahulu. Oke, di sini ya sebelumnya seperti biasa kita masuk ke dalam root, kemudian kita enter. Oke. Nah, di sini kita memasukkan perintah ya seperti pembahasan sebelumnya, nano/etc. Seperti ini, kemudian kita enter. Oke, nah di sini iFast dan pas DHCP-nya ini kita ganti static. Static seperti ini, kemudian kita masukkan address yaitu 10.10.10.2, enter, kemudian kita masukkan netmask-nya 255.255.255, kemudian enter, kemudian kita masukkan gateway ya. Gateway-nya ini IP address yang adapter yang dari router ke internal network, jadi 10.10.10.1. kemudian kita Ctrl X, Y, enter, kemudian kita aktifkan dalam sistem ctl restart networking. Kita aktifkan dengan perintah seperti itu, kemudian kita enter, kemudian kita if up and pass 3, kemudian kita enter, kemudian kita cek IP address. Oke, nah di sini IP and pass 3-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2 sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi. Kemudian kita konfigurasikan pada Ubuntu server. Oke, kita login dulu ya. Oke, dan kita clear biar lebih bersih. Oke, kita masuk dulu ke dalam root dengan perintah sudo su, kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita masukkan perintah yaitu sudo nano/netplan/00, kemudian kita tab. Oke, nah kemudian kita enter. Nah, di sini DHCP 4-nya kita ganti menjadi 0 ya teman-teman, 0. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan spasi sampai pas atau sejajar dengan tulisan DHCP, kemudian kita tulis address .2, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3, kemudian /24, kita enter. Sebentar, saya di sini tanda kurung buka. Kemudian terakhirnya kita kurung tutup seperti ini. Oke, kemudian kita enter spasi. Ini kita masukkan gateway .2, kita masukkan yaitu sama seperti Debian server
yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita Ctrl X, Y enter, kemudian kita aktifkan dengan perintah sudo netplan apply seperti ini, kemudian kita enter. Oke, sebentar, ini saya ada kesalahan ya. Kemudian kita enter ya. Di sini saya akan ubah, ini ada sedikit kesalahan. Jadi ini gateway ditambahi angka 4 ya, teman-teman. Kemudian kita exit, Y enter. Oke, kemudian kita aktifkan dan perintah sudo netplan apply. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita bisa cek IP address-nya. Oke, nah di sini ini IP address Anpos 3-nya sudah 10.10.10.3. Kemudian sekarang kita akan konfigurasi IP address pada Ubuntu desktop. Nah, pada Ubuntu desktop ini caranya kita harus klik yang tombol baterai ini, kemudian kita word connecting, kemudian word settings ya, kemudian kita klik yang ini pengaturan. Di sini kita pilih yang IPv4, kemudian kita pilih yang manual. Di sini kita IP address-nya masukkan ya, yaitu 172.1.1.2. Kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian kita apply. Di sini tanda ini kita akan terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan lagi. Jika sudah, kita bisa cek pada terminal. Kita bisa cek pada terminal ya. Kemudian pada terminal ini kita cek dengan cara ping IP-nya, yaitu ping 172 seperti ini, kemudian kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman, untuk ping IP address-nya. Nah, tandanya itu sudah berhasil untuk konfigurasinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara konfigurasi IP address pada server dan juga klien. Oke, kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu basic remote access. Jadi pada pembahasan yang terakhir ini kita akan praktek meremote dari host OS ke router Debian. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu remote. Remote yaitu ketika kita misalkan kita ingin dari klien Ubuntu ingin masuk ke dalam router Debian. Nah, hal yang perlu kita lakukan yaitu kita harus masuk ke dalam router Debian. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server Debian dan juga server Ubuntu ini berada di atas server. Kemudian terjadi salah konfigurasi atau error. Nah, kita ingin melihat konfigurasi yang dilakukan oleh router Debian ataupun server Debian dan juga server Ubuntu. Ketika kita sedang berada di luar negeri atau di luar kota, itu kita kan tidak mungkin ya balik lagi ke senternya. Nah, maka dari itu kita perlu meremote server-server Debian dan juga Ubuntu ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Nah, untuk meremote-nya ini saya akan gunakan aplikasi Putih. Untuk teman-teman misal belum
mendownload aplikasi Putih itu bisa di-download atau diinstal di aplikasi pencarian seperti Chrome ataupun Microsoft Edge. Sebelumnya, karena kita ingin meremote dari host OS ke dalam router Debian, kita harus pastikan dulu nih sudah ping IP-nya sudah benar apa belum. Ini menggunakan command prompt ya. Kita buka command prompt-nya. Di sini kita ping 192.168.56.10 seperti ini, kemudian kita enter. Oke, ini sudah berhasil ya, tandanya ini sudah terhubung dengan host OS kita. Oke, sebelum memulai ping ini, teman-teman harus mematikan dulu Windows Defender virtualnya supaya berhasil. Kemudian kita buka aplikasi Putihnya, kemudian kita masukkan IP address yang tadi kita ping, yaitu 1.56.10 seperti ini ya. Kemudian kita open. Oke, nah di sini kita pilih yang accept. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa login dengan username-nya router, yaitu Dilesara. Bentar, ini Dilesara seperti ini. Kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman untuk login router Debian pada aplikasi Putih. Nah, seperti itulah cara remote dari host OS ke dalam router Debian. Sampai di sini dulu ya teman-teman video pembahasan kita pada bab 15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.